Salam, selamat berjumpa saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya Morgan Siagian dari penerbitan Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita melanjutkan bersama episode ke-32 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tetapi satu kisah yang mengalir yang akan disingkapkan lebih dalam lagi. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup, sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pemikiran hamba-Mu dan semua pemirsa yang mendengarkannya, supaya firman Tuhan dari buku kerinduan segala zaman ini menjadi pedoman bagi kami, menguatkan iman kami, mendekatkan hidup kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di hadapan orang banyak dan murid-muridnya, Yesus mengucapkan serangkaian celaka yang keras terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi. Menyebut mereka orang munafik yang menutup pintu kerajaan sorga di depan orang lain, yang lebih peduli persepuluhan rempah-rempah kecil, namun mengabaikan keadilan dan belas kasihan yang lebih penting. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya kelihatan indah, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kata Yesus, mengungkap kesenjangan antara penampilan religius luar dan kebobrokan hati di dalam. Yesus duduk menghadap peti persembahan di bait suci, memperhatikan orang-orang memasukkan uang mereka. Banyak orang kaya memberi jumlah besar, namun seorang janda miskin memasukkan 2 peser kecil seluruh nafkahnya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata bahwa janda itu telah memberi lebih banyak dari semua orang lain.
sebab mereka memberi dari kelimpahannya, sedangkan janda itu memberi dari kekurangannya. Beberapa orang Yunani yang datang beribadah pada hari raya itu menghampiri Filipus, meminta untuk bertemu Yesus. Ketika mendengarnya, Yesus berkata bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Menggunakan perumpamaan biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati supaya menghasilkan banyak buah, adalah sebuah nubuatan tentang kematiannya yang akan mendatangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Kedua peristiwa ini celaan terhadap kemunafikan dan pujian terhadap ketulusan janda miskin itu menunjukkan kontras yang tajam antara agama yang hanya tampilan luar dan iman yang lahir dari hati yang tulus. Yesus secara konsisten menilai kualitas hati seseorang, bukan sekedar jumlah atau kesan yang tampak di permukaan. Sebuah prinsip yang terus relevan sepanjang zaman, termasuk bagi kita yang hidup di zaman modern ini. Izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini sebagai ilustrasi. Seorang editor majalah Kristen pernah menugaskan wartawannya tentang tokoh-tokoh terkenal yang gencar mempromosikan diri sebagai dermawan besar. Namun penelusuran mendalam menemukan banyak dari sumbangan mereka lebih untuk pencitraan daripada ketulusan. Di saat yang sama, wartawan itu juga menemukan kisah seorang perempuan tua yang sederhana yang selama puluhan tahun diam-diam menyisihkan sebagian kecil bensinnya tiap bulan untuk membiayai pendidikan anak yatim tanpa pernah ingin namanya disebut atau dipoto. Editor itu memutuskan menerbitkan kisah perempuan tua sederhana itu sebagai artikel utama, bukan tokoh-tokoh besar yang gencar mempromosikan diri, dengan alasan pembaca kita perlu melihat teladan ketulusan yang sesungguhnya, bukan sekedar citra yang dipoles rapi untuk publikasi, sekalipun itu berarti kehilangan beberapa pembaca yang mengharapkan nama besar. Keputusan itu awalnya ditentang beberapa rekan yang khawatir majalah kehilangan daya tarik tanpa nama-nama besar. Namun respon pembaca justru jauh lebih hangat dan personal terhadap kisah perempuan sederhana itu dibanding profil-profil mentereng yang sebelumnya sering diterbitkan. Majalah itu kemudian secara konsisten mengangkat kisah-kisah sederhana semacam itu sebagai ciri khas mereka, dan dalam beberapa tahun menjadi salah satu publikasi yang paling dipercaya justru karena keberaniannya menghargai ketulusan di atas popularitas. Kerinduan hari ini mengajak kita merenungkan, apakah kita seperti janda miskin itu bersedia memberi dari kekurangan kita dengan tulus, ataukah kita lebih peduli pada bagaimana pemberian kita dilihat dan dipuji orang lain di sekitar kita? Hari ini lakukan satu tindakan kebaikan
atau pemberian secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, sebagai latihan ketulusan hati seperti janda miskin itu, dan rasakan sukacita yang berbeda dan dari perbuatan tersembunyi ini. Celaka atas kemunafikan orang Farisi dan pujian atas ketulusan janda miskin sama-sama menegaskan satu prinsip. Allah melihat hati, bukan sekedar penampilan atau jumlah yang tampak di permukaan. Sebuah kebenaran yang menentang kita untuk introspeksi diri. Besok kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Asosiasi Kependetaan menuju bab 69 dan 70. Terima kasih saudara-saudara telah menyediakan waktu bersama dengan saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang indah yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari. Biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati dan pemikiran kami, menguatkan iman kami, mendekatkan hidup kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih setia kepada Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang siap menyongsong peluncuran One Voice 27, supaya dengan tuntunan Tuhan semua umat-umat-Mu terlibat di dalam program ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau begitu baik mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.